Kemudian kita akan mengundang Wakil Menteri Kominfo, Bapak Nezar Patria, untuk memberikan sambutan pada kegiatan malam hari ini. Kiranya berkenan Pak untuk memberikan sambutan, sedikit sambutan. Kami mohon untuk naik ke atas panggung, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sambutannya agak mendadak ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, para paslon, Bapak Anies Baswedan, paslon nomor 1 dan paslon nomor 2 yang mewakili, paslon nomor 3 yang mewakili. Instansi pemerintah yang hadir pada hari ini ada dari Polri, Bapak Kadif Humas, dan beberapa instansi yang lain, ada dari KPU juga, saya lihat, Bawaslu, dan seluruh anggota pers, para senior pers nasional hadir di sini, ada Pak Atma, ada Pak Bagirmanan, dan tokoh-tokoh lain yang saya kira selama ini cukup getol menjaga kebebasan pers. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan berpanjang-panjang. Yang pertama, Kominfo tentu saja mendukung penuh acara ini, deklarasi komitmen kemerdekaan pers, dan juga mendukung pemilu yang damai, jujur, dan adil. Ya, seperti kita ketahui, sejak reformasi, sejak kita memiliki Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99, saya kira ini yang menjadi garis demarkasi antara rezim demokratis dengan rezim otoriter. Dan saya kira kebebasan pers adalah satu indikator yang sangat penting. Dan alhamdulillah selama reformasi berjalan dan beberapa pimpinan nasional memimpin negara kita sampai dengan hari ini, komitmen itu masih cukup kuat. Dan kita berharap akan semakin baik lagi ke depan, dan tentu saja melalui pemilu 2024 ini, kita sangat harapkan satu kompetisi yang jujur, kompetisi yang adil, dan tentu saja pemilu yang damai. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira itu sambutan singkat dari Kementerian Kominfo. Sekali lagi kita semua bertekad agar pemilu ini adalah pemilu yang berkualitas dan bisa membawa Indonesia ke tahap selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Nezar Patria. Itu tadi yang ditekankan adalah soalnya pentingnya kemerdekaan pers untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kami juga turut mengundang dengan hormat Ketua Dewan Pers Ibu Nini Rahayu untuk menyatakan pernyataan kemerdekaan pers, dan kepada Ibu Nini kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang sama-sama kita hormati dan selalu kita doakan sehat walafiat Bapak calon presiden yang hadir maupun yang hadir melalui Zoom atau yang mewakili, Bapak Anies Baswedan. Terima kasih Bapak sudah hadir pada undangan kami, Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Ganjar Pranowo, Menteri Komunikasi dan Informatika yang tadi diwakili oleh Pak Wamen dan sudah memberikan sambutan pada malam hari ini, anggota KPU, anggota Bawaslu, Bu Leli, terima kasih sudah hadir Bu Loli. Pak Kadif Humas, terima kasih Pak Irjen Pol Sandi yang selalu menemani kami. Bapak Kapuspen, terima kasih Bapak Majen TNI Nugraha.
saya juga ingin menyampaikan doa semoga selalu sehat yang sudah membersamai kita bersama para tokoh pers, Bapak Bagirmanan, Bapak Atmakusuma yang hadir pada malam hari ini, Pak Bambang Harimurti, Pak Jimmy Silalahi, Pak Bekti, terima kasih Pak Bekti Nugroho, Pak Abdullah Alamudi, Pak Nino, terima kasih Pak, dan Bapak Sasongko Tejo. Pada malam hari ini kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih sekaligus ingin menyapa para ketua konstituen Dewan Pers. Dewan Pers ini punya 11 konstituen, 4 organisasi jurnalis dan 7 organisasi perusahaan pers. Saya ingin menyapa Ketua Umum PFI Bapak Reno Esnir. Terima kasih Pak Reno. Ketua Umum JMSI Kang Teguh, saya manggilnya Kang Teguh Santoso. Ketua Umum IJTI Pak Herik. Ketua Umum AJI Kang Sasmito Madrim. Lalu Ketua Umum SPS, ini senior Bapak Yanuar Ruswita. Pak Yanuar, terima kasih Pak Yanuar. Sekjen PWI, kebetulan Ketua PWI sedang ada acara di Bandung, Bapak Sayyid Iskandar Syah. Ketua Umum AMSI, Pak Wahyu Dwiatmika, terima kasih Pak. Ketua Umum SMSI, Waalaikumsalam, Pak Yono Hartono. Ketua Umum ATVLI, Pak Bambang Santoso, terima kasih Pak Santoso. Wasekjen ATVSI, Pak Hafiz. Dan Ketua Umum PRSSNI, Bapak M. Rafiq. Serta seluruh yang hadir pada malam hari ini, terutama yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Dewan Pers dan juga seluruh anggota Dewan Pers. Bapak dan Ibu, hadir pula pada malam hari ini Sekretaris Jenderal Dewan Pers, Pak Ses, terima kasih. Tim sukses paslon nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Terima kasih Pak Rosan sudah hadir pada malam hari. Pak Arsyad Rashid, terima kasih. Dan juga Pak Syauki, Pak Sudirman Said yang sudah di depan saya. Tentu pertama-tama saya ingin mengundang kita semua mengucap syukur pada Allah Tuhan yang Maha Kuasa karena malam hari ini kita dalam kondisi baik. Mudah-mudahan salah satunya kesehatan kita juga dalam kondisi baik. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, apa yang sedang menjadi gawe Dewan Pers ini sebetulnya sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, terutama dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Hubla. Terima kasih untuk Mas Toto. Mana Mas Toto? Oh. Ini yang pagi, siang, malam rapat dengan tim ses ya. Jadi kalau tim ses sesekali ditelepon, tidak sesekali ya, sering kali ditelepon, tidak lain adalah kami ingin agar semua pasangan calon presiden dan wakil presiden bisa hadir bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Meskipun demikian, Dinapingka di lapangan dengan berbagai kendala dan tantangan yang ada, hari ini nanti yang akan hadir secara langsung Pak Slon nomor 1 ya, Pak Anies Baswedan, dan akan ada hadir melalui Zoom dan ada yang mewakili dari ketua tim ses pasangan calon. Para tamu undangan yang kami hormati, kenapa Dewan Pers harus membuat acara ini? Seperti yang tadi disampaikan, ini adalah komitmen kita pada demokrasi. Saat ini Indonesia memasuki 26 tahun pasca reformasi, di mana reformasi merupakan tonggak bagi negara Indonesia untuk hadir sebagai negara demokratis. Sebagaimana diketahui, salah satu buah reformasi adalah jaminan kemerdekaan pers melalui pembentukan Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers.
Undang-undang ini merupakan simbol reformasi bagi bangsa Indonesia, termasuk bagi kehidupan pers yang semula ada dalam cengkraman penguasa, lalu disambut gegap gempita sebagai era kemerdekaan pers. Kemerdekaan pers sebagai bagian dari hak asasi manusia merupakan salah satu ciri yang menandai tegaknya demokrasi. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, komitmen negara untuk menegakkan demokrasi tidak terlepas dari komitmen untuk merawat kemerdekaan pers. Demokrasi akan tegak apabila pers dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan bebas serta terhindar dari campur tangan pihak manapun. Sebaliknya, merupakan penanda goyahnya demokrasi apabila pers menjadi terbelenggu, terrepresi, dan kehilangan independensi. Era reformasi merupakan titik balik yang menegaskan bahwa kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dijamin sepenuhnya oleh negara. Sebelum pada era Orde Baru, kehidupan pers kita nyaris penuh represi, pemberedelan, menjadi sarana yang ampuh untuk membungkam hak konstitusional warga negara oleh penguasa dalam mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi. Pers menjadi tidak independen karena posisinya berada dan tunduk di bawah pemerintah. Era reformasi merupakan simbol kekuatan rakyat yang menghendaki esensi demokrasi mewujud di negara ini. Esensi dari demokrasi adalah agar negara dapat menjamin hak-hak fundamental warga negara, di mana dalam sistem selain demokrasi cenderung hal tersebut dikesampingkan. Hadirin sekalian yang saya hormati, kemerdekaan pers bukanlah sesuatu yang statis. Ia menghadapi dinamika sekaligus tantangan, baik dari dalam lingkungan pers maupun dari berbagai anasir di luarnya. Perkembangan teknologi digital dan media sosial memberi ruang yang sangat luas bagi tumbuhnya hoax, misinformasi, dan disinformasi maupun malinformasi. Situasi ini menantang pers untuk hadir sebagai penjernih dan satu-satunya rujukan informasi. Di sisi lain, perkembangan platform digital menjadi medium raksasa yang mengambil alih distribusi informasi, di mana porsi periklanan diserap oleh platform tanpa disertai sharing revenue yang memadai dan adil bagi pers. Undang-undang pers memberikan payung hukum perlindungan bagi pers. Namun, dukungan atas penegakan undang-undang ini masih belum signifikan. Oleh karena itu, masih saja terjadi kekerasan terhadap wartawan, termasuk kekerasan berbasis digital dan tidak terkecuali yang menyasar pada wartawan perempuan. Kekerasan pada pers juga dapat berupa perusakan alat kerja atau berupa serangan siber terhadap pers berbasis digital yang dalam kenyataannya membuat pers harus menyediakan pelindung sistem digital yang nominalnya sungguh menguras air mata. Selain itu, masih ada catatan atas hubungan kerja di dalam lingkungan perusahaan pers yang masih bersifat diskriminatif, membuat wartawan kehilangan idealisme dan independensinya. Berbagai situasi ini menunjukkan kepada kita semua bahwa secara sistemik belum tersedia dukungan yang memadai bagi pers untuk terus menjalankan perannya sebagai media informasi
hiburan, edukasi, dan kontrol sosial. Pers seakan-akan bekerja sendirian tanpa dukungan. Meskipun bukan berarti bahwa tidak ada dukungan sama sekali dari institusi negara, media maupun swasta. Dukungan itu masih ada meskipun belum sistematis, sporadis, dan diantaranya terkait dengan kepentingan institusi. Di sisi lain, iklan terkadang ikut mempengaruhi independensi pers walaupun secara tidak langsung. Bapak dan Ibu serta hadirin yang saya hormati, tepat 1 minggu mendatang merupakan waktu di mana rakyat Indonesia akan menggunakan hak konstitusionalnya untuk menentukan pergantian kepemimpinan nasional melalui pemilu 2024. Sebagaimana berlangsung setiap 5 tahun pasca reformasi, dan inilah momentum aktualisasi kedaulatan rakyat dalam menentukan siapa yang akan memegang kekuasaan legislatif dan eksekutif sebagai pemegang kekuasaan negara yang sah berdasarkan konstitusi. Para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang berkontestasi dalam pemilu tahun 2024 ini, siapapun kelak yang akan terpilih merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan yang akan bertanggung jawab menentukan wajah demokrasi Indonesia ke depan. Oleh karena itu, dukungan setiap pasangan calon untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi kemerdekaan pers menjadi sangat krusial agar pers tetap mampu menjalankan perannya menjadi pencerah dan penggugah kesadaran publik untuk menjadi bangsa yang dewasa dalam berdemokrasi. Kami segenap bangsa Indonesia berharap bahwa kepemimpinan nasional 2024-2029 memberikan dukungan sistemik bagi pers untuk turut mendongkrak demokrasi. Berikan dukungan sistemik bagi pers untuk tetap tumbuh dan bekerja dengan independen. Hapuskan kekerasan dan kriminalisasi terhadap pers, wujudkan negara Indonesia yang demokrasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.